Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ismail? Alhamdulillah baik Bu. Kabar Ibu gimana hari ini? Alhamdulillah, Pak Ismail tetap semangat nih. Ya, Gini Pak Ismail, saya mendengar Pak Ismail itu mau bikin Bu Mama ya? iya betul Bu. Mau cuci sama Bu Mama. Iya. Oke, sebelum melakukan cooking, proses cooking ada sedikit yang perlu saya obrolkan dengan Pak Ismail, boleh tidak? Oh iya Bu, silakan Bu. Iya Bu, bagus Bu. Gini Pak, nanti pada saat coaching antara Pak Ismail sebagai coach dan Bu Mama sebagai coaching, yaitu Bu Mama gitu ya, saya akan mengerti dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu kemudian Pak Ismail sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kepada Bu Mama selaku coach. Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari Bu Mama. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Ismail? Apakah sudah terbuka seperti itu? Dan jangan lupa ya Pak Ismail harus sesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, sebelum dilaksanakan proses observasi ini, ada sedikit lagi yang ingin saya tanyakan Pak. Iya. Ya, Iya Bu. baik, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Ismail kembangkan dalam proses coaching hari ini? Iya, itu sebetulnya kan ada 3, tapi saya lebih fokus kepada mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, baik. Artinya Pak Ismail lebih menspesifikkan kepada pertanyaan yang berbobot seperti itu ya? Ya betul Bu. Yang dikembangkan spesifiknya seperti itu, mendengar memberi pertanyaan yang berbobot. Kira-kira nih indikator ketercapaiannya dan tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa Pak? Yang saya inginkan nanti Bu ketika coaching itu saya ingin menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Mama nanti Bu. Oh, baik. Jadi jawaban itu juga merupakan menjadi inspirasi dan pelajaran buat Bapak nih gitu ya? Iya Bu betul. Iya. Baik Pak, saya persilahkan Pak. Semoga diberikan kelancaran. Saya juga ada kepentingan nih Pak. Baik Pak, silakan dimulai ya. Saya permisi dulu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Sayang. Halo, assalamualaikum Bu Mama. Waalaikumsalam Pak, mohon maaf saya terlambat ya Pak. Iya ya apa-apa Bu. Sudah nyampe Bu ya? Iya. Ya silakan masuk Bu. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Begini Bu, kemarin Ibu kan WA saya, itu ada sesuatu yang mau didiskusikan Bu. Itu kira-kira apa Bu? Iya Pak, benar. Begini, saya ini kan masih guru baru di sekolah ini. Saya pindahan Pak. Nah, jadi ada beberapa hal yang membuat saya kaget. Ternyata kelas yang saya ajari untuk tahun ini beda dengan kelas di sekolah saya yang sebelumnya Pak. Biasanya anak-anak itu Pak sudah siap ada di dalam kelas. Nah, di sini siswanya itu terkadang sisa 1 atau 2 orang saja dari 15 peserta didik. Sehingga hal itu mempersulit saya untuk
proses pembelajaran yang akan berlangsung begitu Pak. Oh begitu permasalahannya. Ya. Iya iya Bu. Eh, saya akan merahasiakan permasalahan ini sehingga apa yang menjadi tujuan Bu Mama itu tercapai. Percaya sama saya Bu, saya akan merahasiakan permasalahan ini. Silakan Ibu terbuka saja kepada saya Bu. Iya Pak. Terima kasih atas kepercayaannya, sekaligus terima kasih atas ketersediaan kerahasiaan ini Pak. Iya, kira-kira yang ingin Ibu harapkan itu bagaimana Ibu? Iya, sebenarnya tujuan saya Pak menceritakan hal ini kepada Bapak adalah saya menginginkan siswa saya itu sebelum saya masuk kelas mereka sudah siap ada di kelas semua. Kemudian yang kedua, siswa saya itu sudah bersemangat ada di dalam kelas untuk menerima pembelajaran saya, dan mereka juga sudah siap melaksanakan tugas yang akan saya berikan. Mereka bersemangat, bahagia, layaknya siswa-siswa yang ada di kelas yang ideal begitu Pak. Oh, oh begitu ya Bu. Ya. Berarti yang diinginkan Bu Mama itu sangat bagus sekali Bu. Tetap semangat ya Bu. Kemudian ini Bu, sudah ada usaha atau langkah-langkah yang sudah dilakukan Bu Mama untuk mendapatkan? Sementara ini Pak, karena masih tahun ajaran baru ya, dan saya juga masih baru di sana. Saya dulunya itu hanya mentransfer ilmu begitu saja. Namun setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya akan membuat pembelajaran itu yang lebih menarik sesuai dengan aturan RPP pembelajaran berdiferensiasi. Karena sepertinya dari pembelajaran itu akan mempengaruhi siswa-siswa saya menjadi lebih tertarik terhadap pembelajaran yang akan saya berikan. Dan lagi selain itu saya perlu berkolaborasi Pak sepertinya dengan teman atau rekan-rekan sejawat di sekolah, karena anak-anak itu bisa pulang karena pintu gerbang yang ada di sekolah itu Pak tidak terkunci, sehingga anak-anak itu bebas keluar. Nah, saya menginginkan teman-teman itu yang tidak punya jam ngajar ada di pintu gerbang untuk menjaga siswa yang hendak keluar begitu Pak. Jadi mungkin dua hal itu, RPP dan berkolaborasi dengan rekan sejawat Pak, itu upaya saya, perencanaan upaya saya. Oh iya betul Bu, bagus Bu. Memang harus ada dukungan dari rekan sejawat, kemudian dari kepala sekolah. Kemudian ini Bu, kapan hal itu yang akan dilakukan oleh Bu Mama untuk melakukan hal itu Bu? Nah, saya sudah merencanakan hal itu Pak. Dari 1 minggu ini kan masih MPLS, 3 hari yang lalu masih MPLS, kemudian anak-anak itu masih bersih-bersih kelas dan mempersiapkan serta lainnya. Nah, ini besok hari Senin saya punya jadwal di kelas tersebut. Saya akan melakukan melaksanakan membuat kesepakatan kelas, dan saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, serta saya akan berupaya untuk berkolaborasi dengan teman itu mulai besok ini Pak, hari Senin. Oh iya bagus Bu, bagus. Berarti kalau sudah Bu Mama melakukan, sudah berapa persenkah yang sudah dicapai Bu? Sementara ini Pak, di antara 100% ya, kalau dipersenkan mungkin saya hanya 30%-nya Pak, karena saya masih menggunakan pembelajaran yang zaman dulu gitu, masih metode-metode ceramah, cukup mentransfer ya, ice breaking ala kadarnya gitu Pak. Jadi ketercapaian pembelajaran yang saya aplikasikan sementara ini masih sekitar 30% lah gitu.
Sedangkan Oh untuk iya Bu. yang ini Pak, sedangkan untuk yang perencanaan terbaru ini saya masih mau melangkah besok ini hari Senin. Ya Bu, bagus itu Bu, malah usaha-usaha yang dilakukan Bu Mama itu sudah bagus Bu. Terus bersemangat Bu, jangan pantang menyerah. Kalau ada yang saya bantu, saya akan bisa bantu. Pokoknya Bu Mama harus semangat ya Bu. Ya, ya Pak. Jangan menyerah ya Bu. Ya, Terima kasih banyak ya Pak. Mohon maaf saya mengganggu loh Pak. Oh iya, baru iya kemarin Bapak sanggupnya cuma 15 menit ya. Rasanya sudah lebih ini Pak. Mohon maaf mengganggu ya Pak. iya, ya dapat Bu, itu hal yang penting yang harus kita diskusikan Bu. Semangat ya Bu. Iya Pak, terima kasih banyak. Ya sudah Pak, saya mohon Ya. izin ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hati-hati di jalan Bu Mama. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, sudah pulang ya Pak, Bu mamahnya ya? Ya Bu, sudah pulang barusan. Wah, berarti pelaksanaan proses coachingnya sudah selesai ya? Ya Bu, sudah selesai alhamdulillah. Nah, bagaimana? Selesai alhamdulillah, berjalan dengan lancar Bu. Wah, alhamdulillah. Dan begini Pak, saya akan melakukan sedikit apa ya? Setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Pak Ismail. Boleh Ya. ya? Boleh Bu, silakan Bu. Saya. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan Pak Ismail pada proses coaching ini yang terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Setelah saya memperhatikan dan melakukan proses coaching itu Bu, ada beberapa hal yang sudah saya dapatkan. Yang pertama, saya sudah melakukan kehadiran dengan penuh, kemudian sudah melakukan mendengarkan secara aktif Bu. Hmm, 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 hmm. Oke, baik Pak Ismail, Bapak sudah berhasil ya melakukan proses coaching ini dengan alur cerita. Sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan, yaitu hasil penyampaiannya sudah sesuai dengan alur cerita, Ya, tujuan kepada coach, mengidentifikasi masalah, kemudian mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi dan juga berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana aksi yang sudah direncanakan itu dilakukan berjalan dengan lancar dan baik. Saya tadi juga mendengar percakapan Pak Ismail dengan Bu Mama. Ibu juga fokus dengan kehadiran penuh gitu ya. Pak Ismail juga mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan ini ya lebih spesifik ini ya kan, memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Bu Mama. Seperti itu ya. Untuk kedepannya Pak Ismail, kompetensi apa nih yang mau dikembangkan kedepannya pada proses terjadinya coaching ini? Ayo apa? ya, yang perlu saya kembangkan untuk kedepannya Bu, dalam proses kegiatan coaching tadi itu sudah menjadi pelajaran yang berharga bagi saya, sebagai pengalaman bagi saya Bu. Oh ya Pak. Baik Pak, luar biasa Pak. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Sukses selalu nggih Pak. Ya, amin. Terima kasih Pak Ismail untuk hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur cerita. Saya akhiri dulu nggih Pak, karena Ya Bu. kita lagi rapat ya Pak ya. Ya, terima kasih ya Bu. Sama Pak Ismail, semangat ya. Ya, ya Bu. Assalamualaikum wabarakatuh Bu Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktunya sampean. Oh iya, ada apa-apa.
Bu Mama, kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Kabarnya Pak Ismail apa gimana? Alhamdulillah baik. Gini Bu, saya dengar Bu Mama itu mau melakukan coaching ya sama Bu Kiki, betul Bu ya? Benar sekali Pak, saya akan melaksanakan coaching. Kalau Bu Mama mau melakukan kegiatan coaching, eh, saya akan menjadi supervisi Bu Mama ya, boleh Bu Mama ya? Wah, sangat boleh Pak. Karena dengan dilaksanakan supervisi ini mungkin keterampilan coaching saya akan lebih meningkat lagi. Oh ya, oke. Jadi ini Bu, dalam melakukan coaching, saya akan jadi mensupervisi Bu Mama sama Bu Kiki. Tapi sebelum melakukan supervisi, ada beberapa yang perlu saya sampaikan dalam rubrik penilaian. Yang pertama, proses coaching itu harus sesuai dengan alur cerita, di mana prinsip coaching itu yang pertama harus menjadi kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian yang terakhir memaksimalkan potensi. Dan usahakan Bu Mama nanti harus hadir dengan penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian yang terakhir harus mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Mama ya. Iya Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang perlu saya pertanyakan sama Bu Mama. Yang pertama, kompetensi yang mana Bu yang perlu dikembangkan? Iya, dari kompetensi coaching itu Pak kan ada 3. Salah satunya presence, mendengarkan secara aktif, sama juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut Pak, saya ingin sekali ketiga-tiganya itu melekat pada saya, keterampilan saya itu semuanya terbangun dari situ. Namun karena waktunya yang sedikit ya, hanya 15 menit untuk waktunya Pak Ismail yang bisa, maka saya Pak menginginkan fokus dan lebih spesifik lagi di bidang mendengarkan secara aktif. Karena dari mendengarkan secara aktif itu mungkin saya akan dapat memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh ya, oke. Kemudian ini lagi Bu pertanyaannya. Kemudian kompetensi yang secara spesifik yang ingin diamati atau yang ingin diobservasi itu yang mana Bu? Saya ingin lebih fokus di mendengarkan secara aktif Pak. Oke, baik ya Bu, silahkan lanjutkan Bu Mama sama Bu Kiki ya proses coachingnya. Ini karena sudah pembelajaran dimulai, saya pamit dulu Bu ya. Terima kasih, mohon maaf Bu ya. Oh, udah apa-apa Pak, terima kasih. Malah harusnya saya yang berterima kasih karena Bapak sudah bersedia dan sudi meluangkan waktunya untuk mensupervisi saya. Mari ya Pak, saya akan melaksanakan coachingnya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kiki apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maaf nih, saya tadi mendengarkan Bu Mama di balik pintu tidak sengaja maunya masuk, ternyata sepertinya barusan ada Pak Ismail ya. Iya bener. Nah gini Bu, Bu Kiki kan tadi malam kita sudah komunikasi ya melalui WhatsApp. Nah sekarang boleh dong saya mendengarkan keluhan yang Bu Kiki sampaikan tadi malam secara langsung ya. Ya, begini Bu Mama, sebenarnya ini berkaitan dengan yang kemarin saya ceritakan itu loh. Iya. Dalam di kelas baru setelah
sebelum MPLS sebenarnya ada kekhawatiran saya untuk memegang kelas 6 yang tahun ini gitu ya. Karena saya mendengarkan dari guru kelas 5, kami kan sering berkolaborasi, tanya jawab tentang pembelajaran, proses yang lain, bahwasannya di kelas itu ada anak yang berkebutuhan khusus 2 orang gitu ya. Nah, ini setelah saya melakukan asesmen awal dan yang lain-lain, semua berjalan dengan lancar, Bu. Maksudnya anak ini kebutuhannya sudah mulai saya penuhi gitu ya. Sekarang ini ada masalah kembali gitu. Masalah kembalinya yaitu bahwasannya kelas itu tidak kondusif, Bu. Itu. Yang kedua, anak-anak itu kalau misalnya ayo kira-kira apa yang ingin kalian sampaikan tuh diam saja. Sepertinya yang aktif hanya saya. Sedangkan anak-anak itu ya gimana ya, hanya diam, duduk manis, senyum-senyum, takut untuk maju ke depan. Seperti itu, kurang termotivasi lah, Bu. Kurang mandiri gitu. Itu yang jadi pemikiran saya, apakah pembelajaran ini akan sesuai dengan harapan saya kalau kondisinya seperti ini, tidak kondusif. Iya benar. Gini Bu, saya sebenarnya sih sangat tertarik dengan ceritanya ini, dan bisa Ibu lebih ceritakan lagi, dan saya akan menjamin kerahasiaan ini. Saya tentunya tidak akan membongkar kepada siapapun ya terkait dengan cerita Bu Kiki. Nah, apa sih yang Bu Kiki ingin dapatkan dari percakapan kita ini nantinya? Ya baik, Bu. Sebenarnya ini untuk sebuah solusi agar saya bisa melepaskan pemikiran ini. Karena kalau dipikirkan terus tidak dapat diceritakan, nanti saya tidak solusinya tidak ada. Yang nomor 2 mungkin ini menjadi refleksi perbaikan buat saya. Kalau saya bercerita mungkin saya mendapatkan dukungan, motivasi, jadi lebih semangat, seperti itu, Bu. Oh iya. Iya, kalau mengingat pada ceritanya Bu Kiki yang barusan, rasanya anak itu beda ya Bu dari yang lainnya. Untuk tahun kemarin, Bu, beda gitu ya. Anak ini beda. Sepertinya mereka itu takut untuk mengemukakan pendapat, Bu. Anteng saja gitu. Itu jadi pemikiran saya gitu, ini kenapa murid ini gitu. Saya yang ingin bertanya kepada guru kelas yang lama, sedikit takut menjadi bagaimana ya, merendahkan beliau, itu juga takut. Makanya saya fokusnya menceritakan kepada Bu Mama seperti itu. Iya, dan itu semua siswa begitu, Bu? Rata-rata begitu. Jika disuruh mereka, ayo kamu saling saling mendorong. Oh iya. Tidak ada tanggung jawab lah untuk memberikan yang terbaik buat seperti presentasinya mereka. Anteng lah, Bu, tenang. Iya, berarti beda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, Bu ya. Mungkin Iya, gitu. tidak hidup lah, Bu, ya. Sehingga Bu Kiki merasa, aduh bisa nggak ya, gitu ya mungkin ya Bu ya. Bisa nggak ya tahun ini ya, gitu ya. Iya, tapi saya yakin sih karena Bu Kiki dedikasinya terhadap sekolah itu tinggi, sudah banyak siswa-siswi yang terlahir dari tangannya Bu Kiki gitu, yang berprestasi, dan sudah beberapa siswa yang sudah banyak mengharumkan nama sekolah gitu melalui Bu Kiki gitu. Saya rasa Bu Kiki punya cara lah untuk mengantisipasi hal itu. Kira-kira langkah apa yang akan Bu Kiki lakukan untuk mengatasi hal-hal itu? Ini begini, Bu, rencana saya ke depannya gitu ya. Yang pertama, saya tetap melaksanakan asesmen awal agar saya mengetahui anak ini potensinya apa, minatnya apa, gaya belajarnya bagaimana, seperti itu. Yang kedua,
jelas saya akan melakukan kolaborasi gitu Bu ya, dengan ya kepala sekolah sebagai penanggung jawab, teman sejawat, mungkin dengan mengikuti diklat-diklat seperti itu. Dan yang ketiga yaitu saya akan lebih menghidupkan suasana kelas mungkin dengan media pembelajaran yang setidaknya bahwasannya guru itu dilahirkan tidak hanya menuntun saja, tetapi berusaha mengikuti era zaman, yang artinya guru mengikuti teknologi lah, bagaimana menciptakan sesuatu yang menarik, bermakna dan menyenangkan kelas itu. Contohnya Bu, seperti menggunakan Canva, animasi, sehingga anak-anak itu merasa tenang, nyaman gitu, bermakna lah. Dan yang keempat, rencana saya sesuai dengan pembelajaran terbaru, yaitu menggunakan pembelajaran diferensiasi yang berdimensi juga dengan PSE, bagaimana siswa itu merasa nyaman, aman, well-beingnya, kesejahteraannya itu ada, sehingga mereka merasa saya bisa loh meskipun begini, ini muncul, jadi tidak ada tekanan bagi mereka. Itu yang saya ingin laksanakan Bu Mama. Wah, menarik nih. Dari upaya yang akan Bu Kiki lakukan itu sepertinya kan membutuhkan beberapa sarpras ya, sarana dan prasarana. Kira-kira Bu Kiki butuh dukungan tidak terhadap sekolah, atau sudah memang apa yang Bu Kiki upayakan tersebut sarprasnya sudah tersedia semua di sekolah? Sebenarnya tidak terpenuhi 100% sih Bu, tapi ya kita menggunakan seperti pepatah, tak ada rotan gitu ya, akar pun jadi. Mungkin yang pertama nanti kita menggunakan barang-barang yang sudah ada, dimodifikasi Bu gitu. Juga menggunakan, kebetulan di sekolah saya UHP ada, jadi tinggal saya menggunakan teknologi komputer, saya modelkan estimasi, mungkin itu akan bisa menunjang Bu, seperti itu. Iya. Gimana ya? Menarik sekali dan bagus sekali upaya yang akan Bu Kiki lakukan itu. Iya Bu. Iya. Kemudian langkah tersebut Bu Kiki akan laksanakan kapan kira-kira? Secepatnya Bu, saya sudah ya menyusun modul pembelajaran, karena sekarang kan sudah bukan K13 jadi Kumar gitu ya, jadi sudah Bu, sudahlah referensi dari Bapak Kepala Sekolah, alhamdulillah Bu. Iya, sudah bertanggung jawab sekali nih. Insya Allah tahun ajaran ini ya, Senin ya Bu, sudah bisa diaplikasikan itu ya Bu ya. Iya. Iya. Mudah-mudahan rencananya Bu Kiki ini dapat terlaksana dengan baik. Apabila Bu Kiki membutuhkan dukungan lagi, saya dapat membantu semampu saya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak Bu atas dukungannya, dan mohon maaf nih Bu, sepertinya saya ditelepon Bu oleh kepala sekolah untuk kembali. Oh iya Bu Kiki. Nanti saya sambung lagi Bu ya. Ya baik. Lewat telepon. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama Bu Kiki. Mudah-mudahan sama-sama diberi kelancaran sama Allah ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Mama proses coachingnya Bu yang sudah dilakukan? Alhamdulillah Pak, sudah berlangsung. Nah, sementara ini yang sudah terlaksana dalam coaching tersebut, coachingnya enak, terbuka, sehingga saya dalam mengorek dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu mudah. Bu, Iya. Setelah saya memperhatikan kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Mama sama Bu Kiki, saya
sesuai dengan catatan hasil saya, Bu Mama itu sudah bagus dalam melakukan proses coaching, di mana Bu Mama sudah mendengarkan secara aktif, kemudian hadir secara penuh. Kemudian ini Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan selain itu? Iya, dari praktik coaching atau kegiatan coaching tersebut, Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan betul-betul itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan pertanyaan tersebut mudah-mudahan dapat menggiring coach saya itu dalam menyelesaikan masalahnya. Coach saya dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Itu Pak harapan saya, sehingga saya butuh keterampilan dalam bidang memberikan pertanyaan yang berbobot ini lebih tajam lagi gitu Pak, lebih tinggi lagi. Oh ya, bagus. Kemudian itu Bu, itu lagi Bu, apa, ada hal-hal yang perlu diperhatikan lagi ya Bu, Baik dalam Pak. melakukan coaching. Sampean itu harus lebih sabar lagi ya Bu, Ya. biar coachingnya itu hasilnya maksimal Bu. Baik Pak, saya mengerti Pak. Saya perlu banyak berlatih lagi dan agar keterampilan saya dalam menjadi coach itu lebih tajam lagi dan lebih mahir lagi Pak. Ya, terima kasih Bu ya. Saya Pak pamit yang dulu, terima Bu. kasih banyak, Bapak sudah berkenan. Ya, mari Bu, saya pamit dulu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kiki. Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bu Kiki? Alhamdulillah Ibu, tetap semangat Bu, meskipun banyak kesibukan yang sudah menanti Bu. Iya ya benar ya. Saya senang loh bertemu sama Bu Kiki. Saya juga Bu, ini malah lebih semangat nih ceritanya untuk hari ini lagi. Iya. Kan pada hari ini kita akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching Bu Kiki kan ya? Iya Bu, benar Ya. sekali itu. Saya sebenarnya sangat mendukung secara penuh terhadap upaya ini Bu, terhadap keterkaitan keterampilan Bu Kiki di bidang coaching ini. Saya sangat mendukung. Ya, Bu Kiki, kira-kira apa yang dapat saya bantu dari kegiatan supervisi ini, dari kegiatan coaching yang akan Bu Kiki lakukan? Saya salah satunya Bu, dukungan penuh, motivasi, support, supaya saya bisa menerapkan ya proses coaching ini sesuai dengan Oh iya, Bu Kiki, kompetensi apa yang akan Bu Kiki kembangkan dari pelaksanaan coaching ini? kebetulan kan sebenarnya ini coaching kompetensinya ada 3 ya Bu ya, kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi saya lebih memfokuskan yaitu pada mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu Ibu. Iya, Bu Kiki, coaching yang akan Bu Kiki lakukan sesuai dengan alur Tirta bukan? Iya Bu, Oh iya. benar sekali. Jadi kalau sesuai dengan alur Tirta dengan ketiga kompetensi tersebut, Bu Kiki lebih menspesifikkan yang bagian apa Bu?
mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu. Baik, baik. Mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Nah, kira-kira dari kegiatan tersebut, indikator ketercapaian apa yang Bu Kiki harapkan dari koci Ibu? Apa ya Bu? Setidaknya yang pertama bagaimana si coach ini, Bapak Ismail ini bisa menemukan jawabannya sendiri, solusi dari permasalahannya sendiri yang dihadapi, memiliki rencana aksi yang sesuai dengan solusi yang ingin dicapai seperti itu, Ibu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini sebagai refleksi buat saya, setidaknya ini menjadi pembelajaran buat saya, seperti itu. Oh iya ya, baik. Mungkin itu saja Bu Kiki terkait persiapan pelaksanaan coaching nanti. Pada saat Bu Kiki melaksanakan coaching secara virtual, mungkin saya off cam dulu ya Bu. Takutnya apa ya, coaching Ibu terjadi sungkan atau bagaimana? Oh iya Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah memberikan solusi juga kepada saya bagaimana agar pertanyaan berbobot saya lebih terbuka. Ya, baik Bu Kiki. Mudah-mudahan Allah beri Ya. kelancaran ya. Izinkan saya Amin, off cam amin. dulu. Semoga lancar Bu Ya, Kiki. baik. Ya baik Bu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini panjang umur Pak Ismailnya. Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam Bu. Bu, mohon maaf Bu ya, saya agak terlambat ini dikit Bu ya. Oh tidak Pak, ini kebetulan Ibu Mama baru saja izin untuk untuk keluar dari percakapan yang barusan secara virtual kami adakan gitu ya. Baik Pak, sepertinya dari kemarin sudah menghubungi saya. Ada masalah apa? Boleh saya tahu? Iya Bu, ini Bu perlu ada hal yang perlu saya diskusikan sama Ibu mengenai permasalahan yang ada di sekolah saya itu Bu. Begini Bu, rekan-rekan guru di sekolah saya itu Bu, itu dalam metode dalam mengajarnya itu masih menggunakan metode lama Bu, kayak metode drama, Iya. menulis gitu Bu, sehingga metodenya itu kan tidak ada perubahan. Sekarang kan sudah zamannya sudah canggih Bu, sudah bagus, tapi rekan-rekan guru di sekolah saya itu Bu masih kurang efektif Bu, masih menggunakan metode drama, metode menulis. Artinya itu kan membosankan Bu bagi siswi di sekolah Bu. Iya benar-benar. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak sudah percaya kepada saya jaga cerita Bapak agar tidak kemana-mana. Jadi tujuannya Bapak Ismail itu cerita kepada saya adalah ini ya, bagaimana supaya yang bisa saya tangkap bahwa menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif itu ya Pak, supaya guru-gurunya mengikuti ya kecanggihan teknologi ya Pak. Iya Bu. Rencana atau agenda Bapak yang ingin diharapkan dari cerita kepada saya ini apa sih sebenarnya? Itu Bu, saya itu menginginkan adanya sebuah perkembangan yang variatif itu Bu, ada perubahan Ya, dalam metode mengajarnya itu Bu. ya. Nah, dari cerita Bapak yang rencana aksi nyatanya boleh saya tahu seperti apa Pak?
Saya akan melakukan mentoring Bu kepada rekan-rekan guru. Selain itu, saya akan mengajukan kepada kepala sekolah agar melaksanakan sebuah pelatihan, pengembangan atau pembelajaran atau workshop itu Bu, pelatihan pembelajaran yang produktif dan inovatif itu Bu, sehingga ada sebuah perubahan di rekan-rekan guru di sekolah saya itu Bu. Ya. Oh, jadi itu rencana aslinya bagaimana tindakan itu membuat anak-anak di dalam kelas lebih antusias mengikuti pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan keinginan Pak Ismail begitu ya. Iya, iya Bu, betul Bu. Nah, apa? Berapa persen Pak kira-kira pelaksanaan itu sudah mulai terwujud gitu? Eh, Kalau menurut saya itu Bu, dari penilaian itu masih 50%. Ya. Perlu ada rencana lain kira-kira Pak? Seperti apa rencananya supaya bisa terwujud harapan Pak Ismail? Itu Bu, saya akan berkolaborasi dengan guru yang sudah saya anggap sudah mahir. Kemudian saya akan berkolaborasi lagi dengan kepala sekolah Bu. Wah, wah, bagus sekali nih Pak idenya. Luar biasa ini idenya. Berarti menciptakan yang di apa keterwujudan harapan Pak Ismail dengan menggandeng kolaborasi antar sejawat serta kepala sekolah sebagai penanggung jawab begitu ya. Iya, Oh, iya iya. Idenya Pak. Uh, Setidaknya apa ya rincian kegiatan yang ingin dilaksanakan seperti apa Pak kira-kira? rinciannya itu Bu, eh, dalam pekan ini kan kemarin kan masih MPLS, jadi Ah, dalam eh, sekolah harus melaksanakan workshop atau pelatihan untuk guru-guru dalam sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nanti untuk semester genapnya tinggal pelaksanaan. Jadi dalam semester ganjil ini sekolah harus melaksanakan pelatihan atau workshop dalam pelatihan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif sesuai. Jadi untuk wah, semester genapnya langsung pelaksanaannya itu. keren Pak, idenya keren Pak. Wah, luar biasa nih idenya perlu nih untuk dijadikan apa ya refleksi buat saya pribadi. Bagus nih Pak. Artinya apa ya? Ini menjadi pembelajaran yang apa ya buat saya yang ingin melakukan perubahan luar biasa ini Pak. Saya Pak, wah keren nih idenya, semangat ya Pak Ismail ya. Ya Bu, Apa nih rencananya akan diterapkan? dalam semester ganjil ini Bu, gini Bu, setelah saya melakukan coaching dengan Bu Vivi, sekarang Bu merasa sudah menemukan solusi dan saya sekarang lebih semangat lagi Bu. Saya merasa senang Bu setelah melakukan coaching dengan Bu Kiki itu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih saya juga nih loh Pak, ada pencerahan ini ya. Oke Pak, semangat Pak untuk ya Ya, memberikan yang terbaik ke murid ya. ya ini Bu, karena sudah jam jam masuk ini saya pamit dulu Bu ya, dan mohon Oke, maaf sebelumnya Bu. Terima kasih Bu ya. sama-sama Pak. Nanti kita Ya, bisa sambung kembali Pak. ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, sudah selesai ya coachingnya? Iya Bu, alhamdulillah Bu, sudah selesai. Iya, baik. Bagaimana Bu Kiki menilai sendiri performanya Bu Kiki dalam melaksanakan coaching barusan? Eh, sedikit kurang apa ya Bu ya, saya kurang puas dalam memberikan pertanyaan. Pak Ismail masih ada sedikit yang ditutupi gitu ya, ada pertanyaan saya kurang berbobot mungkin ya. Beliau masih belum terlalu terbuka dengan masalah yang dihadapi. Beliau ingin bercerita tapi masih takut, ada ketidakpercayaan, sepertinya begitu Bu. Apa yang membuat Bu Kiki menilai seperti itu? Ya, dari jawaban beliau gitu ya, tidak terlalu terbuka gitu, masih sungkan untuk menjabarkan rencana aksinya, seperti itu Bu. Iya, baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Kiki? Baik Bu, terima kasih Bu, monggo silahkan. Iya, saya mengamati tadi pada saat pelaksanaan coaching yang telah dilakukan oleh Bu Kiki dengan coachingnya Bu Kiki. Sebenarnya sudah bagus sekali. Bu Kiki sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, di mana tujuannya sudah jelas. Kemudian Bu Kiki dalam mengorek, memunculkan permasalahan-permasalahan itu juga sudah jelas juga. Kemudian rencana aksinya sudah Bu Kiki sampaikan juga di situ, dan bahkan untuk tanggung jawabnya itu sudah jelas secara aturan alur tirta, itu sudah bagus. Dan kemudian secara kompetensi coaching, Bu Kiki juga sudah melaksanakan dengan baik. Bu Kiki sudah mendengarkan secara aktif, sudah presence, memperhatikan si coaching dengan sabar, kemudian berupaya memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, gimana perasaan Bu Kiki setelah mendengar hasil pengamatan saya ini? Luar biasa Bu, ini menjadikan saya sebuah refleksi lah untuk lebih terampil dan melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta Bu. Insya Allah ini menjadi menjadi pembelajaran buat saya ke depannya Bu. Terima kasih sekali atas penilaian Ibu. Iya, baik Bu Kiki. Mudah-mudahan menjadi semangat ya buat Bu Kiki, dan sudah menjadi awal yang bagus untuk keterampilan coachingnya Bu Kiki. Ada hal yang masih bisa Bu Kiki kembangkan lagi agar keterampilan coaching Bu Kiki itu lebih bagus lagi, lebih meningkat lagi keterampilannya, yaitu Bu Kiki dalam memberikan pertanyaan, tentunya jedanya jangan terlalu lama dari si coach, karena saya memperhatikan coach tadi sempat presentnya kurang pada saat menjawab. Di beberapa detik setelah saya memperhatikan, mulai hilang konsentrasi. Nah, di situ rasanya akan lebih akan lebih nangkep gitu kalau Bu Kiki segera melontarkan kata apa agar si coach Bu Kiki ini tidak hilang konsentrasi gitu Bu Kiki. Ya, ini Bu yang saya tadi amati Bu, sepertinya Pak Ismail tidak terlalu terbuka. Mungkin saya kurang sekali dalam memberikan pertanyaan berbobot. Itu Bu yang saya benar. Tapi secara keseluruhan sudah bagus Bu Kiki. Ya, dan mungkin itu juga dipengaruhi karena waktunya ya, karena kita juga secara virtual dan waktunya juga agak terburu-buru. Jadi itu juga berpengaruh juga. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk Bu Kiki menjadi pendidik yang profesional, dan keterampilan di bidang coachingnya lebih terasah kembali. Iya Bu, terima kasih banyak Bu atas penilaiannya. Sama-sama Bu Kiki. Ya. Mohon maaf apabila ada perkataan saya
yang kurang berkenan ya. Oh, tidak Ibu, ini sebagai refleksi buat saya untuk pengembangan di proses coaching ini Ibu. Terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama Bu Kiki. Mari Bu Kiki. Ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan semangat ya. Siap Ibu, terima kasih banyak.